menjadilah pandangan Allah, maksudnya ya, maka mata indera akan berlawanan dengan mata batin. Nah, maka yang zahir ini akan berlawanan dengan yang zahir, berlawanan dengan yang batin. Nah itu, karena kita selalu berpedoman bahwa mata yang mampu dan bisa untuk melihat, tidak pernah kita memandang kepada pandangan Allah. Nah itu, maka bedakan antara pelihat dan mata. Itu, pelihat dan mata berbeda ya. Nah itu, mata indera ya, mata indera tidak akan dapat melihat. Nah itu, yang zahir ini tidak bisa melihat ya, kecuali pengertian-pengertian yang hanya terlihat oleh mata batin. Nah, kecuali semua itu adalah pandangan Allah. Nah itulah sembah yang tiada pernah putusnya. Maka ingatlah, yang dalam ini, yang batin ini, atau gerak kehendak, pandangan, kerdipan mata dan pendengaran, semua itu tetap kembali hanya kepada Allah. Menjadilah Allah pandang diri, menjadilah Allah dengar diri. Begitu jadinya. Dari keterangan di atas ya, ketika mata indera tidak mempunyai kesanggupan, ketika zahir ini tidak punya pandangan, maksudnya ya, tidak mampu ya untuk menjangkau pandangannya ya, maka mata batinlah yang nanti mempunyai kesanggupan untuk menembusnya. Nah itu, kalau zahir ini tidak bisa untuk menembus kepada Allah ya, tetapi pandangan itulah yang tembus kepada Allah. Nah itu, karena Allah pandang diri sebenarnya, begitu. Berhubungan dengan masalah mata batin ini ya, pula sebagian ulama tasawuf pun ada yang mempunyai pendapat bahwa dalam mimpi pun ya, dalam mimpi pun ternyata seseorang bisa bermusyahadah dengan Allah. Nah, dalam mimpi pun bisa bermusyahadah atau menyempi, berhaluat dengan Allah. Karena kalau batin itu ya, kalau roh itu ya bisa menjumpai Allah dan bisa bertemu secara langsung dengan Allah. Nah itulah kemampuannya roh. Nah karena roh ini sangat dekat hubungannya kepada Allah, maka disebut intisari yang ada pada roh itu adalah zat sebenarnya ya. Mengenai hal ini terdapat satu keterangan dalam kitab Sirajut Tolibin sebagai berikut ya. Wa fin naumi ittafaqo asyarahum ala ukuiha. Itu. Adapun di dalam tidur ya, sepakat sebagian ulama sufi kemungkinan terjadi melihat Tuhan. Nah itu ulama sufi itu di dalam tidur itu terjadinya mampu dan bisa melihat Tuhan. Nah itu sebenarnya karena roh itu yang sangat erat dan dekat hubungannya kepada Allah sebenarnya, begitu. Maka yang perlu diperhatikan di sini ya, perhatikan wujud yang ada pada diri ini, dan perhatikan rasa ya, karena ada wujud, karena ada hidup ya. Kalau ada hidup pasti ada rasa. Tanpa adanya hidup, tanpa adanya wujud, maka tidak mungkin ada rasa sebenarnya. Rasa nikmat, rasa sakit, rasa enak, rasa pahit, rasa manis dan lain sebagainya, semua itu adalah tetap kembali hanyalah kepada Allah, kepada Rasul ya. Menjadilah Rasulullah, menjadilah rasa Allah, maka Allah lah yang merasakan segala-galanya. La khulawala yang ada pada jasad zahir ini. Tidak mampu dan tidak bisa jasad zahir ini untuk melihat, mendengar, merasakan dan lain sebagainya, bahwa jasad zahir ini betul-betul mati sebenarnya. Maka pana ulpana, tenggelamkanlah di dalam diri Allah segala sesuatu apa yang ada pada diri ini, begitu. Terlepas dari permasalahan dalam mimpi ya,
dapat melihat Tuhan, ya, atau tidak. Yang jelas satu argumentasi bagi yang perlu dikemukakan, ya, untuk memperkuat pendapat bahwa Allah dapat dilihat. Nah, Allah itu sebenarnya dapat kita lihat baik di dunia maupun di akhirat. Sebenarnya Allah itu terlihat, maka selalu saya katakan, ya, Allah nyata, Allah serta pada diri, Allah tajalli pada diri manusia. Tapi kita tidak pernah menyatakan ketajaliannya Allah pada diri. Nah itu, selalu kita merasa diri kita sendiri, diri zahir ini. Nah ini permasalahan beratnya kita adalah pada kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Di mana pada saat Nabi Isra Mi'raj, Nabi benar-benar melihat Allah, ya, sehingga seorang sahabat yaitu Hasan bin Ali, ya, berani bersumpah, ya, sewaktu menerangkan hal itu, ya. Demikian pula dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas yang oleh Imam Nawawi diterangkan sebagai berikut. Nah itu, falhasilu innar rajiha inda soril alama innan nabiyya ra'a rabbuhu bi aina ra'sihi lailatal isra'ili hadi si Abbasin wa gairihi, ya. Kesimpulannya, ya, sesungguhnya rajih atau alasan yang paling kuat, ya, menurut sebagian besar ulama bahwa Rasulullah, ya, melihat Tuhannya dengan nyata. Tuh, melihat Tuhannya dengan nyata. Mata pada malam Isra berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas dan lain-lainnya. Maksudnya di sini, ya, nyata Allah melihat, ya, dengan mata. Maksudnya nyata dia melihat dengan mata mengenai Allah, ya, itu maksudnya, ya. Dari beberapa argumentasi dan bukti baik dari Al-Quran maupun hadis dan pendapat ulama, ya, yang dijadikan sebagai landasan atas pendapat yang terakhir ini, ya, Ibnu Taimiyah, seorang yang dikenal sebagai pembaharu Islam yang mengikuti aliran rasionalis, ya, yang juga banyak memberikan kritikan, ya, terhadap dunia tasawuf, ya, selalu dikritik tasawuf itu, ya. Memberikan satu kesimpulan dalam bentuk satu kaidah sebagai berikut: wa min haisun nazaru anna kulla maujudin yasihu an yura, ya. Saya ulang, ya. Wa min haisun nazaru annaka la mawjudin yasihu an yura. Yaitu dan dari persoalan tentang melihat, ya, sesungguhnya tiap-tiap yang maujud itu sah dilihat. Nah, tuh, tiap-tiap yang maujud, ya, perhatikan kata tiap-tiap, ya. Saya ulang, ya. Dan dari persoalan tentang melihat ini, sesungguhnya tiap-tiap yang maujud itu sah dilihat. Itu, setiap-tiap yang maujud itu sah dilihat karena di sanalah tempat nyatanya wujudnya Allah. Begitu maksudnya. Berdasarkan satu kaidah tersebut, ya, dapat dijelaskan
bahwa semua apa yang bersifat maujud, ya, apapun yang berwujud-wujud, yang berupa-rupa, karena ada hidup di sana, makanya berwujud, ya. Ada, ya. Sesungguhnya masih dapat dan sah untuk dilihat. Nah, siapa yang dilihat? Allah. Siapa yang melihat? Allah. Maka Allah lah yang melihat dirinya kepada dirinya sendiri. Allah lah yang pandang diri. Itulah yang disebut dengan puji kodim bagi kodim atau puji kadim bagi kadim. Allah puji diri, Allah lihat diri, Allah paham diri, Allah kenal diri. Begitu. Sedangkan Allah sendiri adalah wajibul wujud. Sedangkan Allah itu adalah wajib adanya. Maka sudah barang tentu masih membuka kemungkinan untuk bisa dilihat. Wallahu a'lam, ya. Kemungkinan untuk bisa dilihat. Bukan kemungkinan lagi. Allah itu memang bisa dilihat sebenarnya. Tapi bukan kita yang mampu dan bisa melihat. Allah pandang diri, Allah lihat diri sebenarnya, begitu. Itu yang perlu kita perhatikan, ya. Jalan untuk menuju ma'rifatullah, ya. Cara kita untuk mengenal kepada Allah, ya. Makrifat memang adalah sebuah anugerah, ya, pemberian, ya. Pemberian langsung oleh Allah sebenarnya makrifat itu, tapi kita tidak pernah mempercayai, tidak pernah meyakini bahwa kemakrifatan kepada Allah. Selalu kita mengatakan bid'ah, baru-baru, tidak pernah ada ilmu baru, ya, tidak pernah ada ilmu baru, tidak pernah ada ilmu ciptaan baru maksudnya, ya. Selalu kita mengatakan ilmu ini adalah ilmu bid'ah. Itu anggapan kita. Sebenarnya malah makrifat ini, kemakrifatan ini yang tidak akan pernah dibarukan sebenarnya. Maka perhatikan kata-kata di sini, ya. Makrifat memang adalah sebuah anugerah. Sebuah anugerah, pemberian, berarti bukan baru. Dan pemberian langsung oleh Allah. Nah, itu pemberian langsung dari Allah. Berarti dari zaman terdahulu, berarti tidak pernah bid'ah berarti ilmu ini. Kepada para hamba-hamba yang ia kehendaki. Tuh, kepada orang-orang tertentu. Ternyata kepada ahli-ahlinya, ya. Termasuk kepada wali-wali Allah, ya. Yang mewakili dari Allah maksudnya. Mewakili dari Rasulullah. Ya, itu, ya. Sesungguhnya Allah sendiri tahu. Allah yang maha mengetahuinya. Dan tentu akan lebih tahu. Allah yang lebih tahu daripada tahu. Allah yang lebih paham daripada paham, ya. Nah, itu daripada kita kepada siapa anugerah yang berupa makrifat tersebut dianugerahkan, kepada siapa kira-kira kemakrifatan itu akan diberikan? Tentu sekali kepada orang-orang yang selalu merasa dekat kepada Allah, yang selalu tidak pernah lupa dan luput atas gerak, atas kehendaknya. Semua itu tetap kembali kepada Allah, begitu. Sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi anugerah, ya. Sekali-sekali Allah itu tidak pernah memberikan anugerah, pemberian, ya. Pemberian yang agung atau yang besar tersebut kepada sembarang orang. Maka kemakrifatan itu tidak diberikan kepada semua orang. Atau salah seorang yang barangkali dari segi apapun orang tersebut tak pantas untuk menerimanya. Tuh, maka orang-orang yang tidak merasa dekat kepada Allah tidak pantas untuk menerima keilmuan ini sebenarnya. Nah, sekarang kita lihat, ya. Mana lebih banyak orang yang mengenal kepada Allah dengan orang yang tidak mengenal kepada Allah? Lebih banyak yang tidak mengenal. Karena kita, kemampuan kita berpikir yang kita yakini hanya sebatas syariat saja. Dan tidak pernah kita mau tahu mengenai keilmuan yang lain. Nah, itu
Padahal kita sudah dianjurkan ya, tuntutlah ilmu itu bila perlu sampai negeri Cina. Ini semboyan ya. Bahkan uktubul ilma Imam Mahdi ilal lahdi. Kita disuruh menuntut ilmu itu bila perlu dari ayunan atau dari baru kita lahir sampai kita masuk ke liang kubur. Nah itu. Tapi kita sibuk dengan hari-harinya kita, dengan kesehariannya kita, sehingga kita tidak pernah mau untuk memahami suatu ilmu ya, tidak pernah mau untuk mempelajari ilmu. Apalagi sekarang ini sudah tinggal dengar saja di YouTube, ternyata kita masih malas juga. Sudah tahu tempatnya juga sudah tahu tempatnya di Ilmu Makrifat Rahmat Lombok ya, tempatnya. Sudah tahu tempatnya juga di Anak Rantau Channel 01 ya. Tapi kita tidak pernah mau melihat sebagian orang saja. Ya, sebagian orang saja ya. Tidak semua orang. Banyak penonton kita tapi tidak mau subscribe. Contoh, berarti yang subscribe inilah yang mutlak, yang memahami keilmuan. Sudah tahu itu, saya sudah tahu. Nah itu. Nah seperti itulah contoh-contohnya ya. Makanya ya makanya kita ini sebagian besar masih banyak tergolong dalam tingkatan-tingkatan syariat saja. Nah, itu padahal penonton kita sudah berapa belas ribu ya. Ternyata yang sudah subscribe hanya sekian saja dalam artinya. Nah, inilah merupakan contoh nyata bahwa tidak semua orang yang akan diberikan ilmu ini, pemahaman yang merupakan rahasianya Allah ini, tidak semua orang, kecuali kepada orang-orang yang dekat kepada Allah. Itulah orang-orang yang makrifat kepada Allah. Maka sebagian besar yang ikut di sini dalam artinya, dalam pengkajian ini ya, itu orang-orang yang paham kepada Allah. Itu tidak perlu saya diberitahu ya. Orang-orang yang ikut di sini termasuk orang-orang yang sudah paham kepada Allah, paham kepada keilmuan, dan paham kepada kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya seperti itu. Sebagai suatu anugerah ya, sebagai suatu anugerah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha adil dari segala keadilan, sesungguhnya masih membukakan pintu ikhtiar ya. Yang penting kita masih mau berikhtiar, tetap terbuka pintu atau tetap terbuka jalan. Nah itu maksudnya. Ya, jangan sampai baru kita paham ya, baru kita bisa paham keilmuan itu, keduluan ajal yang menjemput. Jangan sampai seperti itu. Bagi hamba-hambanya yang ingin mengenal lebih jauh tentangnya, tentang keilmuan ini, maksudnya dengan kata lain, Allah yang adil ya, Allah yang adil bijaksana ya, di atas keadilan. Di samping akan menganugerahkan, di samping itu akan menganugerahkan karunia makrifat kepada hamba-hamba pilihannya. Nah itu hamba-hamba pilihannya. Mana hamba-hamba pilihannya? Orang yang paham-paham mengenai Allah, karena sudah tiada diri kecuali illallah, hanya Allah saja yang ada pada diri zahir maupun batinnya. Itu orang-orang yang sudah bersih, suci, murni, sudah totalitas, dia sudah menyerahkan dirinya hanyalah kepada Allah. Tidak sedikit pun yang tertinggal, hanya hak milik kepunyaan Allah. Maka di dalam diri zahir ini tidak ada kemampuannya, maka pakailah, gunakanlah sifat dungu, buta, tuli, bodoh. Itu yang kita pakai pada zahir ini. Kita punya kemampuan, ingat atas kemampuan Allah. Kita punya kehendak, ingat kehendaknya Allah. Kita punya upaya, ingat upayanya Allah. Kita bisa melihat, ingat melihatnya Allah. Kita bisa mendengar dan berkalam dan lain sebagainya. Semua itu tetap kembali hanya kepada Allah. Maka sering saya katakan ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, supaya kita tidak keliru ya. Yaitu semua itu datangnya dari Allah, dan semua itu kembalinya kepada Allah, dan semua itu tanpa kecuali disertai oleh Allah atau dibarengi oleh Allah.
juga Allah telah membukakan jalan bagi para hamba yang ingin untuk bermakrifat kepadanya. Tuh, Allah memberikan jalan untuk bermakrifat kepadanya. Inilah yang barangkali suatu arti yang tersembunyi, ya, arti yang tersembunyi di dalam diri, dan sebuah maksud yang terselubung dari sebuah sabda Nabi kita, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu, ya. Barang siapa yang mengenal dirinya, jika manusia itu sudah tahu dirinya bahwa semua itu adalah hak milik kepunyaan Allah tanpa kecuali, semua itu bisa dikembalikan hanya kepada Allah, ya, niscaya ia akan mengenal Tuhannya. Berarti kita sudah kenal Tuhan, tapi bukan kemampuan kita yang mampu dan bisa untuk mengenal Allah atau mengenal Tuhan, melainkan semua itu dibalik, ya. Allah kenal diri, Allah paham diri, Allah puja-puji diri, Allah sanjung diri. Nah, seperti itu caranya. Insya Allah tetap kembali kepada Allah, dari Allah, untuk Allah, dan dengan Allah. Insya Allah kalau kita berpegang kepada 3 kunci ilmu ini, kuncinya ilmu dihafalkan, ya. 3 kunci daripada keilmuan ini, yaitu dari Allah, untuk Allah, dan beserta Allah. Insya Allah dihafalkan ini kuncinya ini. Kalau kita hafal kunci ini, maka kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri. Karena guru yang dengan izin Allah, kita juga telah mampu menguraikan kalimah demi kalimahnya, tidak lain adalah atas izinnya Allah. Kalau tidak ada izin dari Allah, tidak ada kehendak dari Allah, mustahil semua itu akan terjadi sebenarnya. Nah, oleh sebab itu, jika ada kesalahan, kekurangan, kelemahan, kekeliruan, insya Allah saya akan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kepada kita semua sebagai hamba-hambanya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.